Mata kuliah statistika bisnis. Ya, di sini saya mengajarkannya pada momen semester padat. Ya, ada beberapa bahan yang saya gabung dan mungkin saya kurangin, tetapi secara prinsipal yang penting-penting tetap saya ajarkan ya. Di sini saya akan menjelaskan langsung dua materi. Yang pertama adalah distribusi frekuensi ya. Nah, eh, apa sih distribusi frekuensi itu? Yaitu membuat kumpulan data menjadi dikelompokkan menjadi tabel-tabel ke dalam kelas-kelas tertentu. Ya, di sini contohnya saya langsung ada kisaran eh, biaya makan sehari-hari ya, kisarannya dari 10.000 sampai 59.000 ya. Di sini saya kelompokkannya 10-10 ya. Eh, kita lihat dulu kelasnya. Yang pertama 10 sampai 19, kedua 20 sampai 29, 30 sampai 39, kelas keempatnya 40.000 sampai 49.000 dan kelas terakhirnya 50.000 sampai 59.000. Nah, di sini yang perlu kita ketahui ada istilah-istilah yang mungkin kalian para mahasiswa atau rekan-rekan dosen pasti sudah familiar. Ada lower class limit atau batas kelas bawah ya. Nah, 10 kita lihat aja di bagian yang sebelah kiri. 10 berarti kelompok kedua adalah berapa? 20. Kelompok kelas ketiga LCS-nya ada 30, kelompok keempatnya LCS-nya adalah 40, dan kelompok kelima LCL-nya adalah 50. Ya. Oke, sekarang sebelum kita ke LCB, kita lanjut dulu ke UCL aja. UCL itu upper class limit, di mana batas kelas atasnya ya. Ini 19, 29, 39, 49 dan 59. Oke. Ya, cukup bisa dipahami ya. LCL adalah lower atau batas kelas bawah dan UCL adalah batas kelas atas. Oke, sedangkan LCB itu adalah lower class boundaries atau batas bawah kelas sebenarnya. Caranya cukup mudah, tinggal kita kurangkan setengah saja. Ini ketika angkanya bulat, misal 10. 10 dikurang setengah adalah 9,5. Gimana kalau angkanya koma? Misal angkanya adalah 1,5 hingga 2,5. Kita dikurangkan dengan 0,05 ya. Jadi misal 1,5 hingga 2,5, berarti untuk batas kelas bawah sebenarnya adalah 1,5 dikurang 0,05 menghasilkan 1,45 ya, seperti itu. Tapi untuk kesempatan kali ini saya buat bilangannya yang bulat dan tinggal dikurang setengah. Kelas kedua gimana caranya? 20 dikurang setengah, yaitu berapa? 19,5. 30 dikurang setengah menghasilkan 29,5 untuk kelas ketiga. Kelas keempat 39,5 dengan cara 40 dikurang setengah. Dan yang kelas terakhir adalah 50 dikurang setengah, yaitu 49,5 ya. Oke, berikutnya UCB tinggal ditambahkan setengah ya. Nah, berarti kita lihat UCL ditambah setengah, 19,5, 29,5, 39,5, 49,5, dan yang terakhir 59,5 ya. Oke, itu dulu yang ditangkap oleh kalian ya. Berikutnya ada titik tengah. Titik tengah itu apa? Caranya cukup mudah. Tinggal kalian jumlahkan aja batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2. 10 tambah 19 dibagi 2, 14,5. 20 ditambah 29 dibagi 2, 24,5. 30 ditambah 39 dibagi 2, 34,5. 40 ditambah 49 dibagi 2 adalah 4,5. Dan terakhir 50 ditambah 59 dibagi 2, 54,5. Nah, untuk teknisnya sebenarnya cukup mudah.
kita mengenal ada istilah banyak kelas, panjang kelas atau lebar kelas, ya. Nah, berikutnya itu seperti ini. Banyak kelasnya di sini ada 5 ya. Kita lihat, kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ditulis aja banyaknya kelas 5. Ya. Berikutnya panjang kelas atau lebar kelas. Ya. Caranya cukup mudah. Kurangkan LCL 2 dengan LCL kelas sebelumnya, yaitu kelas 1. Ya. Berarti 20 dikurang 10. Hasilnya 10. Atau bisa kurangkan antara UCB dengan LCB. Berarti 19,5 dikurang 9,5. Hasilnya tetap 10. Kalau saya lebih mudah 20 kurang 10, 29 kurang 10. Itu hasilnya 10. Dan ke bawahnya kalian langsung aja kelipatan bilangan panjang atau lebarnya. Tadi panjang atau lebarnya sudah dapat 10, berarti selisih LCL-nya juga 10. Selisih UCL ke kelas berikutnya adalah 10, termasuk titik tengahnya. Ya, cukup mudah ya teman-teman. Nanti kalau bingung diulang aja lagi video ini, dimaju mundurkan saja. Ya. Berikutnya ini saya tidak ajarkan, saya cut saja. Ya, ini juga saya cut karena terlalu banyak. Nah, saya mau mengajarkan tentang bedanya frekuensi relatif dengan frekuensi sendiri. Di sini saya mengambil datanya dari data yang pertama tadi ya. Nah, frekuensi itu adalah orang. Di sini ada kisaran 100 mahasiswa, di mana 10.000 sampai 19.000 hanya ada 8 mahasiswa, 20 sampai 29.000 12 mahasiswa, dan seterusnya sampai pada mahasiswa yang mengeluarkan uang makan itu 50 sampai 59.000 senilai 30 mahasiswa. Ya. Itu untuk frekuensi. Jadi orang dihitungnya ada berapa. Sedangkan frekuensi relatif itu disimbolkan dalam bentuk persentase. Caranya gimana? 8 ini dari frekuensi atau F dibagi sigma F-nya. Sigma F ini adalah total frekuensi. Di sini saya buatnya 100, jadi 8 dibagi total frekuensi 100 dikali 100%. Berarti cukup mudah ya. 8%, yang bawahnya 12%, 20%. 30% dan 30% ya. Oh, ini totalnya misal 50, berarti 8 dibagi 50 kali 100. Oke, cukup mudah ya untuk relatif di sini. Lalu saya mau menjelaskan tentang kurva O'Keefe atau pembentukan kurva kurang dari ya. Di sini saya contohkan biaya makan kurang dari 10.000, kurang dari 20.000 sampai kita buat kurang dari kelas berikutnya ya, 60. Berarti kita akan lihat di sini aja ya. Kalau kurang dari 10.000 berapa? Ada nggak? Kita nggak usah lihat jawabannya dulu, tapi kita lihat sini. Kebayangkan kurang dari 10.000 ada orang yang beli nggak? Ada pembelinya nggak? Makanan yang kurang dari 10.000. Ada nggak? Minimal juga di sini 10.000. Berarti frekuensi kurang dari 10.000 adalah 0 orang. Ya, atau 0. Yang kedua, kurang dari 20.000 berapa? Ya, ini 10 sampai 19.000 merupakan orang yang mengeluarkan biaya makannya kurang dari 20.000. Berarti 8. Ya, berikutnya kurang dari 30.000. Berarti ini ditotalkan ya. 8 ditambah 12 menghasilkan 30. Berikutnya kurang dari 40.000. Berarti susunan 3 ini ya. 8 ditambah 12 ditambah 20. Berarti 40 orang. Ya. Oke. Berikutnya kurang dari 50.000. Ya, berarti lihat atasnya ini lagi. 8 ditambah 12 ditambah 20 ditambah 30. 8 tambah 12, 20 tambah 20, 40 tambah 30, 70. Sedangkan kelas terakhir kurang dari 60.000.
ya. Berarti semuanya dong, 8 tambah 12 tambah 20 tambah 30 tambah 30. Totalnya adalah 100. Seperti ini ya. Oke. Oke. Ya, pahami dulu, resapi dulu, ya. Oke. Ya, itu untuk ogive positif, ya. Nah, untuk ogive negatif atau ogive lebih dari seperti apa? Kita lihat soalnya ini lagi aja. Berarti lebih dari. Lebih dari 10.000, lebih dari 20.000, lebih dari 30.000, lebih dari 40.000, lebih dari 50.000, dan lebih dari 60.000. Oke. Nah, kalau lebih dari 10.000, 10.000-nya juga dalam hal ini dianggap ya teman-teman dimasukkan 10.000 ke atas atau lebih dari 10.000. Berarti 10.000-nya ikut, anggapannya lebih dari 10.000, 10.000-nya diikutkan. Oke. Nah, lebih dari 10.000 di sini ada nggak? Ya, semua. Berarti 100 ya. Karena minimal 10.000. Berarti 10.000 ke atas itu diikutkan semua. Berarti ditotalkan 100 ya. Totalkan semua ya. Lebih dari 10.000. Ini minimal kan 10.000 ke atas. Berarti bisa ya. Masuk. Berarti 100. Lebih dari 20.000. Berarti lebih dari 20.000. 10 sampai 19.000 tidak perlu ikut. Berarti caranya 100 dikurang dengan frekuensi pertama, yaitu 8. Yaitu hasilnya 92. Oke. Berikutnya, lebih dari 30.000. Ya, berarti 8 ditambah 12 dulu. Berarti 20. Berarti 100 dikurang 20. Hasilnya adalah 80. Ya, berikutnya lebih dari 40.000. Berarti totalkan lagi ya. 8 tambah 12 tambah 20 berapa? 40 ya. Tadi 100 dikurang 40 ya. Selalu 100 totalnya dikurangkan dengan frekuensi yang sudah di atasnya. Berarti 60 ya. Berikutnya lebih dari berapa? 50.000. Berapa? Berarti berapa? 8 tambah 12 tambah 20 tambah 30. Hasilnya berapa? 70 ya. 100 kurang 70 berapa? 30. Dan yang terakhir, lebih dari 60.000. Ya. Berarti berapa? 8 tambah 12 tambah 20 tambah 30 tambah 30. 100 dikurang 100 adalah hasilnya 0. Oke. Seperti itu ya. Jadi 92, 80, 60, 30 dan terakhir adalah 0. Lebih dari 60 nggak ada. Ya. Oke. Berikutnya, cara berikutnya adalah kita menggambarkan. Ya. Menggambarkannya saya ajarkan dulu ya, menggambarkannya mungkin penampakannya aja ya. Ini untuk histogram dan poligon ya. Dan nanti juga saya akan tampilkan untuk distribusi kumulatifnya ya. Tapi medianya tidak mumpuni, nanti saya akan pisah dalam video berikutnya ya. Saya masuk dulu ke PowerPoint berikutnya untuk ukuran pemusatan ya. Nah, ini juga banyak yang saya cut nanti ya. Nah, di sini ukuran pemusatan itu adalah gejala pusat sama aja. Terdiri dari min, median, modus, dan persentil saya ajarkannya ya. Tapi dalam kesempatan ini saya ajarkannya cuman yang ungroup data tanpa data tunggal, bukan data berkelompok. Kita lihat rumusnya yang sampel saja, yang sisi sebelah kiri. Untuk sampel rata-rata hitung atau min atau ya istilahnya rata-rata aja ya. Itu simbolnya adalah X bar sama dengan sigma X per N atau sama dengan total data, total jumlah data dibagi datanya sendiri.
Ya. Berikutnya modus di sini ungroup datanya, lihat angka yang sering muncul atau banyak kali muncul ya. Oke. Berikutnya untuk rumus median, kita buat dulu ada dua, ungroup data dulu, yang ungroup data saja. Letak median dulu dan mencari nilai mediannya ya. Letak median itu, median juga namanya juga nilai tengah, berarti setengah dibagi jumlah data ditambah 1. Itu rumusannya teman-teman ya. Jadi rumusannya letak median itu rumusnya adalah setengah dikali N atau jumlah data ditambah 1. Lalu yang kedua adalah mencari atau menentukan nilai mediannya sendiri, yaitu data ke letak mediannya tadi. Nanti untuk contoh prakteknya akan lebih mudah ya. Berikutnya untuk kuartil. Kuartil itu membagi data menjadi 4. Berarti misal kuartil 1 berarti seperempat ditambah N plus 1. Itu untuk letak kuartil 1. Kuartil 3 juga sama, 3/4 kali N plus 1. Kalau Q2 itu sama dengan idem dengan median. Berarti 2/4 ya, atau sama dengan setengah ya. Seperti itu. Langkah keduanya adalah mencari nilai Q yang kita maksud ya, berdasarkan dari data sesuai letak kuartilnya tadi ya. Desil saya enggak, persentil enggak usah. Nah, ini soalnya ya. Seorang dosen sedang mengevaluasi nilai UTS mahasiswa didiknya. Berikut diambil 10 data secara acak. Datanya adalah sebagai berikut, bisa dilihat atau di screenshot atau di foto, silahkan. Di pernyataannya tentukanlah nilai rata-rata hitungnya atau min ya. Lalu yang B, tentukan nilai modus dan nilai tengahnya. Nilai tengahnya betul. Dan yang ketiga adalah tentukan nilai kuartil 3-nya. Ya, ini bisa di screenshot dulu atau di foto, silahkan. Ya, sembari saya buka Microsoft Word-nya, saya sudah siapkan lembar jawabnya. Oke, seperti ini, diketahui datanya seperti ini tadi. Saya tanpa mengubah, semuanya saya tempel kembali. 70, 45, 32, 89, 70, 65, 68, 70, 90, dan 95. Ya, ditanyakan di soal ini adalah tentukan nilai min, ya, lalu modus median, dan kuartil 3. Oke, untuk menjawab, langkah pertama kalian adalah mengurutkan datanya dari data terkecil hingga terbesar atau minimal hingga maksimumnya. Ya, nilai terkecilnya adalah nilai 32, nilai kedua terbesarnya 45, 65, 68, lalu 70-nya ada 3 kali, lalu 89, 90, dan 95. Ya, seperti ini tinggal diurutkan dari data yang sudah teracak ya. Data teracak kalian urutkan terlebih dahulu. Oke, berikutnya cari sesuai yang ditanyakan. Yang pertama adalah min atau nilai rata-rata hitungnya ya. Oke, berikutnya kita buat rumusnya X bar sama dengan sigma X atau total data dibagi sampelnya. Ya, total datanya 32 tambah 45 tambah 65 68 70 70 70 89 90 95. Ya, sampelnya atau N-nya ada senilai 10 orang. Berarti semuanya ditotalkan dibagi dengan angka bilangan 10. Oke. Nah, hasilnya adalah 69,4. Ya. Nilai mahasiswanya adalah 69,4. Ya, dan berikutnya kita mencari modus. Modus di sini nilai yang sering kali muncul. Ya, di sini jelas terlihat angka 70 atau nilai 70 karena nilai kemunculannya hingga 3 kali. Berarti itu sebagai nilai modusnya. Ya, berikutnya adalah median. Nilai median adalah nilai tengah. Ya, kita sudah urutkan, kita masukkan ke rumus. Step pertamanya cari letak mediannya dulu. Setengah dikali N ditambah 1. N-nya ada 10 data, ditambah 1 dulu menjadi 11. 11 dibagi 2, hasilnya adalah 5,5. Step keduanya adalah mencari nilai tengahnya sendiri. Di sini bantuannya. Ya, 5,5 itu berada di rentang antara data ke-5 dan data ke-6.
Ya, berarti caranya untuk mendapatkan 5,5 otomatis 5 ditambah setengah data ke-6 dikurang data ke-5. Ya, karena 5,5 itu 5 ditambah setengah. Ya, oke, berarti data ke-5-nya berapa? Kita lihat yang sudah diurutkan tadi 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 ini nilainya 70 ya. Berarti ditambah di sini dulu, data ke-5 adalah 70 ditambah 5 atau 0,5 ya, 0,5 di sini. Data ke-6-nya berapa? 3, 4, 5, 6. Data ke-6-nya adalah nilai 70 juga, dikurangkan data ke-5 adalah nilai 70. 70 ditambah setengah ya, tetapi setengah ini harus dikali dengan pengurangan data ke-6 dan data ke-5. 70 kurang 70 adalah 0. Suatu bilangan apapun ketika dikalikan 0 adalah hasilnya tetap 0. Berarti 70 ditambah 0 menghasilkan nilai 70. Berarti nilai tengah atau median dalam kasus ini adalah 70. Yang terakhir kita diajarkan menghitung kuartil 3. Ya, kuartil 3 di sini adalah membagi bilangan menjadi 4. Berarti cara pertama, step pertamanya adalah tentukan dulu letak kuartil 3. 3/4 kali jumlah data ditambah 1 menjadi 3/4 dikali 11. Berarti hasilnya kayak pakai kalkulator 8,25 ya. Untuk step kedua juga sama, mencari nilai Q3-nya. Caranya data ke-8 ditambah untuk menghasilkan 8,25 ditambah 0,25 dikali data ke-9 dikurang data ke-8. Ya, data ke-8 adalah berapa ini kita lihat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 89. Ya, berarti tulis 89 ditambah 0,25 ditambah 0,25 karena tadi 8,25 ya. Data ke-9 adalah 90 ya, dikurangkan dengan data ke-8 adalah 89. Berarti 89 ditambah 0,25, 90 kurang 89 adalah 1. Menghasilkan 89 ditambah 0,25. Menghasilkan 89,25. Jadi nilai kuartil 3 dalam kasus ini adalah 89,25 ya. Untuk dua materi ini di awal saya cukupkan. Nanti untuk gambar histogram poligon serta OGIF yang tadi saya lampirkan di video berikutnya. Selamat menonton, selamat belajar, dan saya ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, komen jika video ini bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.